Sehingga ada sabda Nabi itu, barang siapa membaca salawat dalam sehari semalam ini 1000 kali, maka inya tidak akan dimatikan kecuali dilihatkan dulu surga. Jadi ulun ini termasuk orang yang pernah bermamai itu. Nah, tadi termasuk tadi MC tadi puncaknya aja tahu sih, puncaknya waktu nih nang masih muda-muda membaca maulid itu nang bujur ikhlas itu nang bujur diri doi sahibul maulid munang bepender ini belum tentu bisa kesalahan. Jadi puncaknya sebenarnya itu dimulai dari assalamu alayka faya ayyuhar rajuna minhu syafa'at, hai orang yang menginginkan pendapat syafaat Rasulullah. Ketika membaca maulid beradablah, jangan sampai kada beradab. Jadi bagaimana, lihat ya kaset Sidin Bahar itu cara baca maulid, adakah nang buah di hadapan tawakakang sana tawakakang situ, ada. Itu tidak menghormati satu makhluk yang mana Allah Ta'ala membuat, menciptakan satu buah ini, di situ ada manfaatnya kepada kita untuk kita nikmati. Jadi itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala, jangan disembarangkan. Jadi mohon maaf, jadi ketika maulid itu jangan diulah main-mainan. Nah sekarang ada juga nih bergeser nilai, yaitu ketika sembahyang apa tengah malam likuran. Jadi kalau ulun di masa-masa lagi halus bahari umpat hadir sembahyang tengah malam di Masjid Al-Karamah Al-Kuitan itu di bawah tahun 80, ulun belum kekeratun lagi, cuma dari Banjar umpat. Itu tidak ada artinya malam genap, tidak ada malam ganjil. Malam genap lah hibah juga. Nah lalu bergeser malam genap berkurang malam ganjil ya. Karena artinya malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam ganjil. Sekalinya wah ini dapat rumusnya. Bilanya awal Ramadan ini ya malam Lailatul Qadar malam ini ya. Akhirnya malam ganjil pun sedikit juga. Ini yang dipakai ketika hendak demo tadi ya. Perkataan Abah Guru jangan demo aja. Itu demo yang anarkis. Kalau demo yang bagus sebagaimana zaman Rasulullah, ada juga yang mengadu Nabi ini. Jadi arti demo itu harus kita artikan dengan yang bagus dulu. Itu artinya itu menyampaikan aspirasi atau kehendak begini-begini. Tentu semuanya itu kebaikan. Nah, itu bagus. Jangan diartikan demo, sehingga harus dimengerti perkataan Abah Guru itu jangan sembarang dipakai. Itu demo-demo nang anarkis artinya berusaha membakar. Apa juga gunanya membakar gedung? Mandi. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan nikmatul Islam wal iman dan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, di mana tempat ini merupakan suatu tempat yang suci, yang mulia, yaitu masjid ini sebagai rumahnya Allah Ta'ala. Jadi ulun pertama kali baru pernah kali ini ke sini. Jadi ulun tanda tanya sebelumnya dari anda kesini ini, bujur juaka, jadi juaka, kadakah wuhan di sini ini mengiau ulun, kada ada kabarnya lagi limbah 2 bulan nang lewat bakiau. Nah pertanyaan itu sebetulnya dia kemana ulun menuju? Ya, tapi alhamdulillah pas ada kawan nih mau WA, berarti ulun bujur jani. Kalau Pak ulun salah, waktunya
Kemudian kawan ada pembakal yang mencek nyatanya bujur aja kan, sehingga inilah penunjuk jalan. Jadi ya nah ulun maklum belum pernah ke sini, kemana ulun jalannya kada tahu. Nah jadi itu hanya suatu contoh di dalam dunia. Bagaimana kita lihatnya di dalam kubur ketika wafatnya, siapa yang membimbing kita supaya kita mendapat keselamatan, supaya dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman. Kemudian belum lagi ketika kita sendirian di dalam kubur. Nah, tidak lain harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sabda Nabi itu, barang siapa membaca salawat dalam sehari semalam ini 1000 kali, maka inya tidak akan dimatikan kecuali dilihatkan dulu surga. Jadi ada dulu tanda-tandanya bahwa ini orang cagar mati, kemudian ini cagar masuk surga. Tapi itu semuanya berkat Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Bukti cinta itu membaca salawat kepadanya setidaknya 1000 kali, ujar Nabi. Jadi barang siapa fadilatnya orang membaca salawat 1000 kali dalam sehari semalam, itunya tidak dimatikan kecuali dilihatkan dulu bahwa inya itu mempunyai balasan dari Tuhan, yaitu surga. Itulah karena kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amun kita tahu cagar hendak mati itu ya artinya bahimat itulah ya kawa bama apa ya lah lawan keluarga, jiran, kawan-kawan. Nah itu semuanya karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah itu makhluk yang paling diagungkan oleh Rasulullah SAW, makhluk paling yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah itu orang yang bertanggung jawab kepada umatnya. Jadi ketika kita nantinya waktu hendak sakaratul maut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah Rasulullahnya langsung atau siapa khalifahnya, itulah yang akan membimbing kita. Nah, kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ mudah-mudahan mengenal ketika ditanya siapa ini laki-laki yang diutus kepada kamu, man hadzal rajul, siapa yang alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Ketika kita pinandu atau mungkin kita mendapat syafaat daripada seorang aulia, sebagaimana kita sering membaca maulid yang dikarang katakanlah sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, ini akan bertanggung jawab, akan datang yang mana menjawabkan pertanyaan ketika di dalam kubur. Jadi orang-orang aulia as-salihin itu akhlaknya itu menuruti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanggung jawab. Jadi kalau ulun boleh sedikit bergaya lah, panitia ini perasaan orang kada bertanggung jawab nih punya ulun tadi, kada ada kabarnya lagi. Nah kayak apa tulaknya, di mana menuju alamatnya, kada ada menghubungi lagi, hilang tinggalan. Jadi ulun sehingga kada tahu siapa yang ulun hubungi, ada menghubungi sudah parak maghrib sudah. Untung ulun kada tulak ke Jakarta, padahal ulun nak menjemput anak ulun, cuma beganangan mus ya, kasihan nih mau orang hadangi. Nah, jadi begayaan sebetulnya. Jadi ini merupakan suatu bentuk bahwa kita itu ya kita inilah, artinya ada punya bukan nabi, punya kesalahan, bisa khilaf. Tapi kalau Rasulullah SAW orang yang maksum itu
tidak ada mempunyai kesalahan, apalagi Rasulullah SAW, orang yang paling lebih afdol daripada segala makhluk, bahkan seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Rasulullah lah yang paling. Jadi ketika kita memasuki di bulan Rabiul Awal, kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepada beliau, mempercayai apa yang didatangkan, yang dibawa oleh beliau. Kemudian kita ada mahabbah, bukti mahabbah itu kita di bulan kelahirannya ini memperingatinya. Bagaimana kita orang yang beriman ini nantinya akan dibalas oleh Allah Ta'ala, sedangkan orang yang tidak beriman aja seperti Abi Lahab itu gembira ketika lahirnya Nabi mendapat keringanan. Pakaifa bil mu'min, apalagi orang yang seperti kita ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu sangat luar biasa. Tidak ada jalan di akhir zaman ini untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan artinya dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada segala bala musibah, mendapatkan kesuksesan kecuali melalui perantara Rasulullah SAW. Ana Abul Qasim, ujar Nabi, aku ni bapak, artinya orang yang membagi-bagikan, baik itu rizki, baik itu ilmu, baik itu artinya keberkahan, semuanya itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah lah itu melewati siapa khalifahnya, siapa yang paling ketujuh beparak lawan Nabi, maka itu jualah yang paling banyak mendapatkan apa yang dikehendakinya. Jadi jalannya itu ialah mendekat diri kepada Allah Ta'ala melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mudah-mudahan gembira dengan kelahiran Nabi ini, dengan membuktikan kegembiraan itu memperingati kelahiran beliau. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti itu menjelaskan kegembiraan kita ketika di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi itu dengan bagaimana. Kalau pembawa orkesan, kalau membuka pasar malam. Nah, di sini Imam Jalaluddin As-Sayuti itu menjelaskan dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhi akan yang munkar. Jadi alhamdulillah kita tadi baca maulid Simtud Durar di sini. Cuma mohon maaf ulun datang terlambat. Jadi ulun ini termasuk orang yang pernah bermamai itu nah. Tadi termasuk tadi MC tadi puncaknya aja tahu sih. Puncaknya waktu nih nang masih muda-muda membaca maulid itu nang bujur ikhlas, itu nang bujur diri doi sahibul maulid, nang bepender ini belum tentu bisa kesalahan. Jadi puncaknya sebenarnya itu dimulai dari assalamualaikum faya ayyuhar rajuna minhu syafaat, hai orang yang menginginkan pendapat syafaat Rasulullah, ya man yakhtubu. Kalau ulun di situ langsung dia kata al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan yang di dalam itu, kebahagiaan itu kepada orang yang memberi salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi natijahnya, kesimpulannya daripada kita mendapatkan daripada balasan membaca salawat itu ialah surga dan kenikmatan di dalamnya. Jadi sebenarnya semenjak dari awal tadi, cuma ulun mohon maaf datang terlambat. Untung ada yang menunjuk jalan tadi. Rasa gayur di belakang tadi gue tulisan kampak. Gabungan anak muda pasar Arba. Oh, rasa tahajud loh.
Tapi alhamdulillah kada habuk gitu nah. Karena apa? Ulun ini bisa dikawal orang. Nah mengawal pemadam kebakaran sudah terbiasa buka. Oh kan sunyi jalanannya terbuka juga. Aduh, harayan ulun dikawal polisi kada buka kayak itu. Tenang. Ini dikawal pemadam. Jadi ulun setiap kali ada orang nang bepadah ulun pian ulun kawalnya. Ulun takuni siapa nama awal ulun amunnya pemadam kebakaran jangan ulun. Bukannya pada berak api. Ya Allah, mengawali sunyi. Bukanya lawan. Jadi mudah tapi gempa tadi kata Pak alhamdulillah. Cuma ulun tadi keingatan ngaran Gampa itu ada satu kampung di Marabahan Sungai Gampa. Jadi di situ tuh hampir sekampungan tuh asegap warganya. Jadi asli Sungai Gampa. Nah, jadi habis ulun saya ingat lagi kemana tadi yang sampaikan. Jadi intinya itu ketika kita kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang juru selamat kepada kita, orang yang memberikan akan kenikmatan nantinya kita di dalam surga itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah ketika memperingatinya itu jangan sampai mengerjakan sesuatu yang munkar. Itu menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi mohon maaf gitu nah. Kalau di sini cocok aja. Jadi kita ini mendapatkan Maulid Sintut Duror itu dari Abah Guru. Kita ahli Banjar. Ya, kalau di Jawa mungkin lain. Itu ada murid dari Sayyid Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ada dari anak-anak pengarang sendiri. Tapi kita di Banjar ini Maulid Sintut Duror itu bentuk salawat dan salam yang dibawa oleh Abah Guru itu kita itu beradab. Jadi bagaimana cara siding ketika membaca Maulid beradablah. Jangan sampai kada beradab. Jadi bagaimana lihat ya kaset Sidin Bahar itu cara baca Maulid ada kanang buah di hadapan tawakakang sana tawakakang situ ada. Itu tidak menghormati satu makhluk yang mana Allah Ta'ala menciptakan satu buah ini, di situ ada manfaatnya kepada kita untuk kita nikmati. Jadi itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala, jangan disembarangkan. Jadi mohon maaf, jadi ketika maulid itu jangan diulah main-mainan. Itulah caranya kayak apa Pak Guru? Maulidnya, jaka terbangnya jangan pina aneh-aneh. Nah, jadi itu sebagai contoh. Maka itu lihatlah ikam nang ada ini mungkin nang Tuhan bagaimana sampat menamuni ketika di mana di keraton kemudian di sekumpul. Apakah maulid di sekumpul itu berkurang orangnya? Kada, malah bertambah banyak. Ini suatu contoh Allah Ta'ala menjelaskan, menerangkan, inilah maulid yang aku ridhoi ya Allah Ta'ala, inilah maulid yang aku ridhoi dan aku sukai, beginilah ya Rasulullah SAW. Sehingga tidak sedikit orang ketika hadir di maulid sekumpul itu melihat dibukakan oleh Allah Ta'ala, merasakan rohaninya Rasulullah SAW itu hadir, dan Sohibul Maulid hadir, dan Abah Guru walaupun sudah wafat hadir. Sehingga di situ dirasakan, apalagi yang ketujuan untuk menjadi yang banyak isi utang, sementara itu kada ingat-ingat. Nah, tapi semuanya itu insya Allah menunjukkan perbedaan antara maulid yang disukai dan diridhoi Allah Ta'ala dengan maulid yang tidak diridhoi. Bukan dengan cara artinya wah mendatangkan grup maulid, tapi dengan berbagai macam cara yang tidak. Kita ini ada punya ikutan, ada punya panutan ketika baca maulid itu bagaimana?
dah abah guru kayak itulah. Nah, jadi ulun pernah hadir ke Siwun, itu makamnya Habib Ali, ya gitu sederhana aja, kadang pinaba aneh-anehan gitu. Nah, jadi intinya itu supaya kita ini beramal ibadah itu selain diridhoi oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Rasulullah SAW, kita diridhoi oleh Sahibul Maulid, nantinya ini akan masuk sejarah Guru itu gerbongnya. Jadi ketika gerbong, walaupun kita ini di ujungnya gerbongnya, ya Allah, tapi berait seperti kereta api. Ketika ini masuk surga, kita umpat masuk surga. Ketika ini nanti lolos dalam di padang mahsyar, kita dapat lolos di dalam kubur. Karena sempat malaikat mungkar nakir bertakun sudah Sahibul Maulid itu hadir. Rasulullah ini artinya orang yang ketujuh baca salawat kepadaku. Artinya sekalipun kita ini tidak pernah melihat akan Rasulullah SAW, tapi kita beriman mencintai kepada Rasulullah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, sahabatku yang aku rindukan. Nah, jadi itu. Nah, lalu kalau kita sudah merasakan bagaimana, tentu dengan istiqomah, konsisten, baca maulidnya, baca sholawatnya, apalagi ketika kita misalnya di masjid ini, kebetulan masjid, ingat apa tuntunan Rasulullah SAW, setidaknya sembahyang 5 waktu itu lebih afdal di masjid, apalagi bagi jirannya, sehingga Ibnu Mas'ud itu tidak pantas bagi orang yang bajiran dengan masjid, innya tidak sembahyang berjamaah di masjid. Kemudian kalau sembahyang sunat panjang itu lebih afdal di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Jadi yang lebih afdal ketika sembahyang sunat itu di rumah, tapi kecuali sembahyang 5 waktu. Jadi ketika sembahyang 5 waktu itu di masjid yang lebih afdal. Tapi kalau sembahyang sunatnya ya kayak Isa, wah kelihatannya begitu sembahyang sunat karena Pak bulik. Nah, sembahyang di rumah, witirnya, nah itu lebih afdal. Jadi ketika kita mengerjakan itu, nih ada tuntunan Rasulullah SAW. Jadi nang kita cari itu, nang kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW menggawi, sehingga di situ kita nih pikiran kita itu ingat kepada Rasulullah SAW. Ketika ingat, berarti kita ini tersambung dengan Rasulullah SAW, sebagaimana kata Sahibul Maulid, salatan ya'tibu bi salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Jadi ketika kita membaca salawat, itu berarti ruh kita itu terhubung dengan Rasulullah. Ketika kita mengamalkan sunnahnya, itu berarti kita ruhnya itu terhubung dengan Rasulullah. Kadang-kadang kita artinya ketika baca salawat kepada Nabi, ya Allah, itu pikiran ke lain. Apalagi banyak gawian. Pas nih salawat nak hujan ya keingatan, di rumah belum bisa simpun lagi apa, maka siang tadi menjamur banih ya karena sempat. Nah, sekalipun artinya pikirannya ke lain, tapi kata orang-orang wali itu, syukurilah anggotamu itu, lidahmu itu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ulun pada malam ini bagaimana ya istilah kemahnya itu, bagaimana cara mensyukuri artinya dengan kelahiran Nabi itu, ya tadi sebagaimana dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu, dengan memperbuat perbuatan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW, dan menjauhi daripada apa yang dilarang. Jadi saat ini kita sebagaimana ulun sampaikan,
membaca salawat sekarang sudah bergeser nilainya. Jadi bagaimana Mbah Guru tadi salawat kayak itu, nah sekarang ada juga nih bergeser nilainya, yaitu ketika sembahyang apa tengah malam likuran. Jadi kalau ulun di masa masih lagi halus bahari umpat hadir sembahyang tengah malam di Masjid Al-Karamah Kuitan itu di bawah tahun 80, ulun belum keratun lagi, cuma dari Banjar Umpat itu tidak ada artinya malam genap, tidak ada malam ganjil. Malam genap gak hibak. Nah lalu bergeser malam genap berkurang, malam ganjil ya. Karena artinya malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam ganjil. Sekalinya wah ini dapat rumusnya. Bilanya awal Ramadan ini ya malam Lailatul Qadar malam ini ya. Akhirnya malam ganjil pun sedikit jua. Nang ulun pernah artinya sembahyang net kalau saya di lain itu kumpul ya mulai begitu. Malam ganap ya dua saf malam ganjil hibah. Wah ini bila diperkirakan itu malam Lailatul Qadar lebih hebat lagi. Begitu sudah lipat kurang malam ganjil itu ada pergeseran. Artinya apa? Di sini bukan murni mutaba'ah, bukan murni mengikut Rasulullah SAW. Rasulullah dari awal bukan mandang malam ganjil malam ganap. Jadi memang ada janji Tuhan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tapi mana mulianya dengan Rasulullah SAW? Lebih mulia Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah SAW lebih afdal. Jangan terpengaruh. Iya yang ketemu di malam Lailatul Qadar beribadat, amun diterima Tuhan. Amunnya kada apa? Lucung juga. Mun lebih berdahuluan sudah kada. Nah jadi yang kita ikuti itu ialah bagaimana Rasulullah SAW hatta tawarramat qadamah. Jadi ujar Sayyidina Aisyah itu Rasulullah itu bukan cuman artinya malam likuran aja. Jadi ini mudah-mudahan di sini jangan malam ganjil aja gitu, ajang malam ganap pun. Karena apa? Maha larang nilainya itu kita mengikuti Rasulullah SAW. Di situ kita sebagai ulama terhubung dengan Rasulullah, memuliakan Rasulullah SAW. Karena salat tengah malam itu disuruh di dalam ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ketika walaupun itu kepada Rasulullah SAW, kemudian balasannya itu didapatkan Rasulullah, maqaman mahmuda itu apa? Untuk kita umatnya juga, sehingga kita nanti dengan Allah Ta'ala memberikan satu makam yang tinggi kepada Rasulullah itu untuk umatnya juga, yang mana tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Nah lalu kita mengikuti. Jadi kita itu biasakanlah bukti kita cinta kepada Rasulullah itu dengan sunnah. Nah jadi ketika kita masuk masjid ingat Rasulullah mendulokan tangkap batis kanan. Jadi kita harus memandang pahalanya ini, ingat kepada nabinya itu. Rasulullah nang kayak ini ya. Jadi itu membuktikan kita sampai segala sesuatunya itu kita akan diberikan Tuhan. Apa diberi? Rasa kenikmatan. Tidak ada kenikmatan nantinya yang diberikan oleh Allah Ta'ala di akhirat di surga itu kecuali diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, dibukakan dulu. Jadi segala kenikmatan di akhirat nantinya itu di dunia ini ada. Jadi contoh ketika ulun dulu berkurban Abah Guru itu, ketika si Dintah senang lawan ulun bersalaman tuh nah kacak sini gembira hati itu seminggu itu kada hilang saking nyamannya.
Tapi amun sidin kada katuju sangit sidin ada tak perbuatan sana di sini suruh sidin dua. Nah, hati itu gelisah. Makanya itu kan ketika sahabat wa ala thalathatil ladzina khulifu, ketika ada 3 orang yang tidak disukai Rasulullah karena terbata umpati orang munafik itu, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ya itu inya tuh merasakan sakit hatinya tuh kada nyaman. Nah, ketika ulun tidak menamuni, tidak kita semua ini tidak sejaman dengan Rasulullah SAW, tapi menamuni dengan seorang ulama wali Allah Ta'ala sebagai khalifahnya Rasulullah SAW seperti Abah Guru, itu merasakan ketika sidin kada senang, aduh ya ini kada kerasa duduk kan, tapi ketika sidin senang lawan kita, oh itu merasakan. Begitulah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena apabila seseorang itu menduduki sebagai khalifahnya Rasulullah SAW, tidak menutup kemungkinan Rasulullah menyerupa dengan orang itu menunjukkan khalifahnya Rasulullah SAW. Maka itu menjalasa aliman paka'an nama jalasa, mensofaha aliman paka'an nama sofahan. Itulah. Jadi kalau sebagaimana di zaman Rasulullah SAW orang yang pendernya kasar, nyaring, kada beradab, tapi ketika di hadapan Rasulullah SAW semua tertunduk, khusyuk. Bahkan sebagian orang itu meriwayatkan burung pun hinggap saking tumak ninahnya itu. Nah, burung itu kada terapa. Begitu juga lah kalau kita ketemu dengan seorang khalifahnya Rasulullah SAW, kita dirasakan. Nah itu. Jadi bentuk kegembiraan itu ialah dengan memperbuat kebaikan dan menjauhi dari munkar. Tapi kita beruntung di saat kita ini, kita disi orang yang bisa kita ikuti, sehingga kita ingin memperbuat suatu kebaikan itu ada contohnya, sehingga jangan sampai tegawi nang dilarang, sebagaimana perkataan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kemudian Rasulullah itu bagaimana tentang keduniaannya. Jadi pernah Rasulullah itu bangun guring, kemudian sidin kada berbaju, ya tapi tertutup aurat. Nah ketika itu Sayyidina Umar ada melihat bagaimana kulit Rasulullah SAW itu putih, nang elok, nang bagus. Tapi Rasulullah ketika itu bangun tidur di babalan di belakang. Ya kalau orang kulitnya nang bagus tuh kan putih, kah merah-merahan. Ketika ada babalan tuh lalu kelihatan, namun kita hirang ini karena kelihatan bahwa suling. Karena apa? Karena sidin bangun guring di tempat kasur yang di situ ialah apa? Kalau kita duduk jana nyaman, apalagi guring dari pelapah kurma. Nah, sehingga Sayyidina Umar itu, beginikah engkau ya Rasulullah, engkau orang diagungkan oleh Allah Ta'ala, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sementara itu kaisar atau raja-raja itu dengan tempat tidur jangan kita tilam nang nyaman-nyaman, padahal ini tidak orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, engkau orang yang dimulai. Sehingga Sayyidina Umar itu rawan. Lalu apa kata Nabi? Ini singkat ceritanya. Ala tarda ayyakuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Apakah engkau kada ridha ya Umar bagi mereka itu mendapatkan keduniaan, bagi kita nanti di akhirat?
mendapatkan kenikmatan di akhirat. Artinya apa? Selama kita masih hidup ini, prioritas kita itu adalah akhirat, bukan ke dunia. Bukan berarti kita meninggalkan, artinya bahuma jika di sini bukan kita meninggalkan dan mencari sebagai itu syariat, tapi bukan itu tujuan kita. Dunia ini hanya sekedar seperti kita menaiki kapal, naiki pesawat. Kita perlu artinya kita untuk biaya hidup kita, untuk anak bini kita, untuk keluarga kita. Mungkin ada misi tetangga, keluarga yang kada mampu. Ya kalau mau sampai waktunya berzakat, keluarkan zakat. Kita memerlukan, tapi bukan berarti artinya jaka bahasa itu menggulung dunia. Bilang ini aja habis. Ini habis perumahan. Bilang ini aja, ampun tanahnya yang itu habis pulang. Hendak diramunya pulang semua bani. Ini aja yang menukari. Kada boleh orang lain menukar contoh lah, karena daerah Gamut ini kan daerah perumahan gitu kan. Ya Allah contoh, begitu orang kada boleh berjual, orang ini aja semua. Nah itu terlalu kira-kira diberi ya kesempatan orang. Contoh artinya bukan prioritas kita keduniaan itu, tetapi akhiratlah yang kita prioritaskan, sehingga jangan sampai melupakan sembahyang 5 waktu. Nah, amun kawa berjamaah, karena itulah Rasulullah SAW. Karena sahabat Rasulullah itu ada yang berdagang ketika siang, ada nang ke kebun seperti kebun kurma. Amun yang kadang dalam menggawi dunia semua, apa yang dimakan? Nah, ada juga. Cuma bukan itu. Walanal akhirah. Bagi kita, ujar Nabi kepada Sayyidina Nur, bagi kita ialah akhirat. Jadi ulama itu mencontohkan seperti kita mau berlayar. Nah, jadi perlu kita itu bersambung, tapi bukan berarti untuk banyak. Apalagi mau naik pesawat tuh ada batasnya. Ini makinnya dibatasi orang 20 kilo bagasi, ini tinggal 10 kilo ya. Nah itu jadi itu satu contoh bahwa kita itu yang diutamakan ialah akhirat. Jadi mohon maaf Pak, kebetulan kan Agustus tadi, Agustus kelabu ya, artinya bilang demo aja. Namun kita utamakan akhirat, apa perlunya kita umpat demo? Demo kita ialah bangun tengah malam berdoa, mudah-mudahan dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Ada mula stres ini itu apalagi stres membawa jadi stroke. Nah jadi ketika kita orang berambut wah demo macam-macam itu, namun kita kenapa kita tuntut lawan Tuhan aja kita. Walanan akhirat, bajar Nabi bagi kita ialah akhirat. Ini yang dipakai ketika hendak demo tadi ya, perkataan Abah Guru jangan demo itu demo yang anarkis. Kalau demo yang bagus sebagaimana zaman Rasulullah ada juga yang mengadu Nabi ini. Jadi arti demo itu harus kita artikan dengan yang bagus dulu. Itu artinya itu menyampaikan aspirasi atau kehendak begini-begini. Tentu semuanya itu kebaikan. Itu bagus. Jangan diartikan demo, sehingga harus dimengerti perkataan Abah Guru itu jangan sembarang dipakai. Itu demo-demo nang anarkis artinya berusaha membakar. Apa juga gunanya membakar gedung? Maginnya kurang dana anggaran, seharusnya turun ke desa. Kita bantu berkurang. Nah lalu kemudian memakai perkataan Abah Guru, jarak Abah Guru demo kepada Allah Ta'ala adalah menggawi. Ayo di masjid sembahyang hajat berdoa untuk keamanan kampung kita, keamanan kota kita adalah nengitunya yang dia diambil. Ya, jadi harus begitu memanfaatkan artinya kalimat Abah Guru itu harus bujur-bujur bisa menafsirkan. Jadi itu jangan, jadi kasihan ya kalau orang itu niatnya baik, ingin menyampaikan sesuatu kebaikan,
Karena ini anggota dewan ini kan 7 waktu ketika pemilu jadinya berparak, sudah jadinya kan diingat lagi. Jadi perlu kita ingatkan. Jadi menurut kada ingat itu kegilaan kan. Nah, jadi perlu kita ingatkan supaya sadar. Nah, tapi bukan juga bilang artinya lalu kita tawaki apalagi gurunya sampaikan, kita mengingatkan karena itu wakil kita. Ini kada ingat lagi kalau kita anda sudah duduk kemarin di atas kursi gitu. Makan nyaman, mobil dibari orang, begitu berjalan disiapkan, tiketnya ada nyiapkan. Ini kada ingat lagi kalau kita memilihnya. Cuma ada juga bang salah kita ini, kita hokon di tapalnya di barinya. Nah itu pulang wani bepan, wani pirok. Nah itu juga jadi salah ada juga salah kita. Nah itu jadi artinya itu semuanya itu ketika kita yang kita prioritaskan dan yang kita utamakan akhirat, insya Allah dunia itu bakalah kalah gini. Ya, kenapa ya kalau bah kita demo artinya itu bagus hasil bertanam banihnya kan ada juga Allah Ta'ala juga gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini jangan sampai kegawinan munkar. Jadi sunnah Nabi kalau kita ini masjid afdhalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Nah kemudian kita setiap mengikuti apa perbuatan Rasulullah SAW, semua sunnah-sunnahnya itu yang kita ikuti itu ialah sunnahnya itu ingat kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak kita mengingat Rasulullah, semakin kita terhubung kepada Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf tadi sebagaimana ulangi pulang amun ingatnya kira-kira di malam Lailatul Qadar aja. Jadi ingatnya itu malam Lailatul Qadar aja sehingga sudah tahu rumusnya. Jadinya lupa kepada asal usul nang datangnya sunnah itu daripada Rasulullah SAW. Jadi nang dicarinya Lailatul Qadar supaya apa ya kira-kira kebanyakannya kita ini saat ini udah banyak dapat duit aja. Padahal kata itu. Jadi ada satu cerita ketika di zaman itu sudah Khulafaur Rasyidin itu sudah meninggalan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Nah, kemudian ada satu Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang-orang beriman, ulun kada ingat siapa ngarannya. Jadi ketika di zaman itu naskah perjanjian Yerusalem Baitul Maqdis itu hendak dirubah oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi naskah itu asal usulnya itu dibuat oleh Sayyidina Umar. Nah, seiring waktu berjalan, mungkin sudah hampir berapa tahun, ya tentu orang Yahudi itu kan ya sampai wahininya ya hendak menguasai Yerusalem itu. Bukan hanya Rohini mulai bahaya itu. Karena zaman Sayyidina Umar itulah menundukkan, menaklukkan Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis terutama itu yang Nabi Isra ke sana. Jadi isi naskah dari perjanjian itu hendak dirubah oleh Yahudi. Nah, lalu pemimpin di saat itu Amirul Mukminin itu bagaimana ini? Nah, lalu dicarilah apa isi perjanjian bahari itu. Lalu diutuslah seorang utusan mendatangi kalau tidak salah cucu daripada Sayyidina Umar, artinya keturunan dari Sayyidina Umar. Mudah-mudahan dari keturunannya ini ada menyimpan dokumen ini, isi perjanjian dulu, karena di zaman Sayyidina Umar itu perjanjian itu alhamdulillah ternyata dapat, sehingga orang Yahudi dan Nasrani itu tidak bisa lagi merubah untuk kepentingan-kepentingannya. Alhamdulillah sudah dapat. Kemudian pemimpin di saat itu Amirul Mukminin ini berterima kasih kepada keturunan Sayyidina Umar ini. Posisi keturunan Sayyidina Umar ini ada di Mekah, lalu datangilah ke Mekah. Kebetulan ketika mendapati ini orangnya di Masjidil Haram. Nah, terdapat di Masjidil Haram.
lalu menyampaikan terima kasih dan ini lalu ingin membalas apa yang diinginkan. Ya tentu yang diberikan itu jabatan atau harta atau apa. Lalu jawab, kalau tidak saya cucu Sayyidina Umar, mohon maaf kita di dalam Masjidil Haram jangan berbicara keduniaan. Sama aja nih, mohon maaf nih kalau ada nang buka HP, apalagi nang TikTok nang wah membuka aurat yang porno aja, jadi jangan di masjid gitu lah. Nah lalu oleh Amirul, kita keluar. Sehingga keluarlah dari Masjidil Haram, lalu menyampaikan apa kira-kira yang diinginkan, yang bisa kuberikan hadiah. Jadi gubernur Mekah atau harta? Kata Sayyidina Umar, mohon maaf, aku seumur hidupku tidak pernah meminta keduniaan kepada Allah Ta'ala. Nah itu kemarin. Karena apa? Kita ini kan mungkin nih pernah di Keratun dulu, arwah guru seman tu rancak aja sidin. Amun kita tanya sidin, betanam benih, rumput hidup aja jadi. Amun kita jadi betanam rumput kada tentu, kada harapan bak hidup tak apa tumbuh benih. Nah kayak itu juga artinya amun kita menggawi akhirat, insya Allah rizki keduniaan ini datang. Nah maka itu patokan ambilan ya tadi yang ujar Rasulullah walanal akhirah. Nah itu jadi kalau orang-orang wali-wali yang terdahulu, orang-orang soleh yang rancak ulundang arakan ya gitu, ketika di pengajian itu apa guru seman itu mun kita ya jadi bertanam ban rumput hidup aja saja, karena yang rizki yang dimaksud sini ialah rizki keduniaan. Tapi kalau rizki yang dimaksud maknawi bukan yang zahir ini, ini tentu kita minta dibukakan hijab, sehingga kita kalau kita cinta kepada Rasulullah, sering baca salawat kepadanya, sering mengamalkan sunnahnya, kita minta rizki dibukakan oleh Allah Ta'ala. Amun orang-orang yang sudah artinya yang hebat-hebat itu bisa dalam keadaan bangun, amun kada waktu guring, basyir muhibban walau biru'ya. Amun kada bang apa ketika maulid itu setidaknya itu mencium harumnya Rasulullah SAW. Ketika artinya orang mengucap Nabi Muhammad SAW itu kita diingatkan oleh Allah Ta'ala memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu rizki-rizki kayak itu, insya Allah keduniaan itu akan datang. Itu pun nantinya apabila dibuka, diberikan oleh Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala juga rizki dunia itu, tapi kita tidak lupa dengan Rasulullah SAW. Apa nih rizki ketika makan? Nyatakan bacaan dulu Bismillahirrahmanirrahim, ingatan. Jadi ketika kita menikmati keduniaan, tapi otak ingatan kita ini tetap kepada Rasulullah SAW dengan tangan kanan. Kalau bisa, artinya langsung tanpa sendok. Ya, mau nambah kuah tuh nyata aja bang, nggak apa-apa. Ya Allah, nah itu, jadi rizki itu. Rizki dimaksud daripada orang aulia as-salihin itu rizki dibukakan hijab dinding dari amunnya kita mahabbah kepada Rasulullah amun kita kepada Allah Ta'ala, ingat ini adalah anugerah Allah Ta'ala, ingat ini adalah pemberian Allah Ta'ala, ingat ini adalah perbuatan Allah Ta'ala, tentu menyesuaikan dengan syariat. Syariat apa? Syariat disuruh sebelah kanan. Nah ini hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala, sehingga kita ketika sembahyang kayak itu ya Allahu Akbar semuanya itu terhapuslah segala sifat-sifat seperti ria, ujub, merasa sorong, baca maulid merasa hebat gitu kan, kada ingat dengan ini af'al Tuhan, kada ingat ini karena anugerah Tuhan juga.
Nah, itulah kira-kira rizki yang dimaksud oleh para ulama aulia as-solihin, ialah rizki maknawi hissi. Nah, semoga mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah SAW tidak ada seorang jua pun tempat kita mengadu untuk untuk menghapus dosa daripada Allah Ta'ala kecuali Rasulullah SAW. Karena apa? Di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Jikalau mereka itu zalamu, menzalim dirinya, artinya memperbuat maksiat, zalamu anfusahum dirinya, ja'uka datang kepada engkau ya Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Ta'ala, lawajadullaha tawwabar rahim, insyaallah akan didapat keampunan daripada Allah Ta'ala itu melewati Rasulullah SAW. Apakah itu turun ayat itu ketika Rasulullah hidup? Apakah di masa hidupnya? Kata sampai saat ini pun zalim diri kita sendiri dengan penuh min kulli jihad, kanan kiri muka belakang dosa aja, minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan menghadirkan istihdar ruhaniyah Rasulullah SAW, baca salawat, istighfar, insya Allah didapatkanlah keampunan itu. Jadi jalannya, artinya keampunan itu ya kepada Rasulullah juga, makhluk yang agung ini juga. Itu ada tuh salat tutbi'u ghadabar rabbi, kemudian salawat itu tathiru, membersihkan, sampai kita ada assalamualaikum ya apa ya Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Tabibi, membersihkan. Jadi ujung-ujungnya untuk kita sebagai mensyukuri Rasulullah SAW sebagai Nabi kita, sebagai Rasul kita, ialah kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi kita minta ampun, minta keberkahan, minta dijauhkan daripada segala sesuatu yang tidak kita inginkan dengan berkat Rasulullah SAW. Minta supaya Allah Ta'ala itu memperbuat kepada kita ini dengan lembut, dengan kasih sayang. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah Ta'ala itu kepada umat Rasulullah SAW seperti kita ini umat Nabi yang tidak kasih sayang, yang tidak, artinya yang tidak menyenangkan kepada kita itu, kecuali itu ialah untuk menghapus dosa kita. Jadi sesuatu yang kita, artinya katakanlah kelihatannya itu seperti penyakit, kemudian dapat musibah, apakah itu bala bagi umat Nabi Muhammad SAW? Itu menandakan Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Dengan tarik jalan itu menjadikan kafaratul dzunub, sebagai kifarat dosa. Jadi sahabat itu pernah ketika melihat Rasulullah SAW itu sakit, kemudian sehingga rawanlah hati sahabat itu melihat Rasulullah itu sebagai makhluk yang dimuliakan, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, tapi sakit pada zahirnya. Ketika melihat sahabatnya itu, Rasulullah itu ketika melihat sahabatnya ini rawa, khawatir melihat Rasulullah sakit-sakitan ini, Rasulullah apa katanya? Asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal
aulia dan seterusnya amsal fal amsal. Jadi orang yang paling dapat banyak musibah itu justru kekasihnya Allah Ta'ala, para nabi-nabi dan rasulnya, kemudian para pengikut orang-orang yang seperti aulia as-salihin dan orang-orang yang dipilihnya. Nah, jadi bala musibah sesuatu yang tidak diinginkan itu bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang awam ini sebagai bukti Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita itu ialah penghapus dosa. Tapi kepada para orang aulia as-salihin, apalagi kepada para nabi dan rasul, itu untuk meningkatkan derajat beliau. Nah, itu jadi itulah bukti Nabi Muhammad itu sebagai hamba. Al-Imam Busiri itu di dalam qasidahnya da'athun nasara fi nabiyyihi wa hum bima syi'ta marham fihi tahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Jadi itu artinya kita itu silahkan memuji akan Nabi Muhammad itu, silahkan mengagungkan seagung-agungnya, silahkan memuliakan semulia-mulianya, tapi jangan sampai kelewatan seperti da'athun nasara, sebagaimana pengakuan orang Nasrani itu menyamakan nabinya yaitu Isa menjadi anak Tuhan dan lain-lain. Jadi dibatasi. Silahkan puji setinggi-tingginya. Nah, jadi alhamdulillah kita ini umat Nabi Muhammad itu sudah di-warning oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai memberikan pujian kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad itu melampaui batas yang dilarang sehingga mensyirikkan. Nah, itulah maka daripada itu Nabi Muhammad itu sekalipun Allah Ta'ala sendiri memuji dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu setinggi-tingginya Allah Ta'ala tapi tetap hamba. Karena maka dari itu ketika Nabi kita Isra itu dengan sebutan hamba. Hamba itu apa? Nang lemah, kada jagal, ya Allah. Nang kada yang seperti lemah, kada bisi jabatan jadi raja, kada nang sugih, nang kayak orang bisi bunyi ribuan triliun, ya, kada nang artinya apa? Alim yang berlimpahan saja mengaku Allah Ta'ala, itulah sifat hamba. Nah, makanya itu sifat kehambaan itulah sifat yang harus kita pegang. Jangan sampai kita ini, karena tadi di awalnya untuk akhirat walal akhirat itu dijanjikan Allah Ta'ala kepada siapa? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Jadi tilkad dar, jadi darul akhirat itu dijanjikan Allah Ta'ala kepada orang yang di muka bumi ini tidak sombong dan tidak dengan kesombongannya itu berbuat kejahatan. Jadi alhamdulillah kita di sini berkumpul karena bentuk kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menggawinya ini dengan mudah-mudahan diridhai Allah Ta'ala, diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keridhaannya itulah kita mendapatkan keampunan oleh Allah Ta'ala. Yang terpenting mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah SAW dan aulia as-salihin dosa diampuni, kita mati beriman husnul khotimah. Nantinya mulai dikubur dan pada mahsyar dan titian siratal mustaqim mendapatkan syafaat daripada aulia as-salihin di bawah bendera naungan Rasulullah SAW.
Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini semuanya, tentu dari semua yang ada di sini ada yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan setidaknya zahir kita ini sudah diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan yang diridhoinya. Cinta hati kita, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, zahir kita, jasad kita ini berbuat dengan yang diridhoinya Allah. Yang diridhoinya Allah ialah sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kiranya sampai di sini saja apa yang bisa sampaikan, tapi ulun mau ulangi lagi lah. Mudah-mudahan tadi siapa yang tersinggung tak panitia, jangan tersinggung, maafkan ulun, mungkin kada maafkan ulun bulik membawa dosa. Jadi itu kita sekadar bergaya aja. Cuman bukti tanggung jawab itu sebagai kita mencontoh Rasulullah SAW bertanggung jawab kepada umatnya itu. Nah, yang terakhir, Rasulullah itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali umatnya itu habis semuanya masuk surga. Ini janji Allah Ta'ala yang menurunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala itu memberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW itu? La arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho, tidak senang hatiku satu pun daripada umatku yang ada di dalam neraka. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.